Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Dua Sisi dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita. Ketika saya lihat di jendela itu kan rutenya pantai selatan. Saya belum pernah sama sekali nih Mbak untuk lewat pantai selatan. Dan kemudian saya awalnya abadikan momen aja seperti biasa sih Mbak. Ini orang punya rekor yang sering tidak disiplin masalah restnya atau tidak. Ini orang punya track record yang sering terbang kecapean tapi maksa atau tidak. Ya, ini heboh sekali pemirsa bagaimana berita mengenai tertidurnya pilot dan juga kopilot dari pesawat Batik Air dengan penerbangan 6723 yang tertidur selama 28 menit di udara ketika penerbangan Kendari menuju Jakarta. Saya juga nggak habis pikir apa yang bikin pilot ini bisa tertidur dan bagaimana tidak terbayangkan apa akibatnya jika ini jauh lagi terjadi yang lebih luar biasa. Nah, kita akan membahas kira-kira apa sih penyebabnya seorang pilot bisa tertidur, apakah memang karena kelelahan atau mungkin jadwalnya penerbangan, padatnya jadwal penerbangan sehingga seorang pilot ini harus diforsir. Nah, kita akan membahasnya di Dua Sisi malam hari ini bersama saya, Dwi Anggia. Ini orang punya rekor yang sering tidak disiplin masalah restnya atau tidak. Ini orang punya track record yang sering terbang kecapean tapi maksa atau tidak. Lebih kepada penjadwalan para awak yang mereka tidak disiplin. Sudah diberikan jadwal untuk terbang dalam 1 bulan, berarti mereka harus mempersiapkan diri. Dua Sisi akan membahas tema terkait tertidurnya pilot. Ini kenapa? Ini cukup penting ya, karena ini bisa berdampak fatal ketika seorang pilot dan kopilot juga ketiduran. Dua-duanya ketiduran. Nah, untuk itu saya menghadirkan sejumlah narasumber yang akan berbagi pendapat mereka mengenai hal ini. Di sebelah kanan saya ada seorang pengamat penerbangan, Mas Alvin Lee. Selamat malam, Mas Alvin. Boleh digunakan mikrofonnya. Malam aja. Sehat Mas Alvin ya? Sehat. Udah 100 tahun nggak ketemu kita kayaknya. Iya, dan sudah cukup tidur juga saya. Sudah cukup tidur juga ya. Benar, jangan sampai ketiduran di sini, kita ngobrol nanti. Kemudian di sebelah kiri saya ada Kapten Ajis Hamid. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah seorang pilot senior. Ramadan. Masya Allah ya, terima kasih. Selamat menjalankan ibadah puasa juga. Dan di ujung sana ada Ibu Ruth Hana Simatupang. Selamat malam. Ibu Ana, selamat malam. Ini mantan investigator KNKT. Orang yang tepat untuk bicara malam hari ini ya. Oke, dan juga di Zoom, nah ini yang paling penting ini. Dia akan memberikan kesaksian
bagaimana ketika berada di dalam pesawat itu? Dia adalah seorang penumpang yang on board di pesawat Batik Air dengan nomor penerbangan ID6723. Ada Mas Gifala Origa. Selamat malam, Mas Gifala. Ya, halo, selamat malam, Mbak. Iya, nanti kita akan mendengarkan cerita dan pengalaman Mas Gifala ketika berada di dalam pesawat itu. Tapi pertanyaan pertama saya mau ke Kapten Ajis dulu. Cap, pernah tidur nggak sih di kokpit waktu bawa pesawat? Kalau lagi terbang so far, Mic-nya boleh oh ya, kalau lagi terbang so far alhamdulillah karena dituntut tanggung jawab yang besar. Saya juga pernah menerbangkan pesawat kepresidenan. Begitu bawa pesawat biasa kita ikut tanggung jawab aja. Ya tapi namanya manusiawi, kalau ngantuk itu masih wajar ya Pak Alvin ya. Ngantuk pernah tapi sambil bawa Ngantuk pesawat? tapi ya kita cari kesibukan, minum, ngobrol, Atau ngantuk nulis. minta izin sama co-pilotnya pernah? Saya ngantuk nih tidur dulu. Gitu Never, Nggak nggak pernah. SOP-nya boleh? co-pilotnya- Bukan SOP, jadi gini, kalau ada yang ngantuk, kalau kita suruh tidur, co-pilot saya ngantuk nih, udah tidur aja, nggak jadi tidur dia. Jadi kalau dia ngantuk saya diemin aja. Diemin disuruh sampai tidur dia jadi ngantuk, nggak jadi tidur. biar dia tidur. Kalau nggak suruh tidur biasanya nggak tidur. Malah jadi nggak enak. Malah gitu jadi ya? nggak enak dia. Jadi kalau dia ngantuk saya liatin aja. Oh, jadi- Radionya kecilin, tapi sambil kita jaga. Oke. Kita kita jaga, percaya diri bahwa kita akan jaga penerbangan ini. Jadi co-pilot kalau dia ketiduran itu manusiawi, mungkin dia ngantuk atau gimana. Tapi sudah bukan tidur sampai deep sleep banget. Jadi tidur dikit aja, habis itu bangunin. Nah, kita mulai kerja Enggak lagi. 28 menit juga kan? Enggak sampai Istirahatnya lama-lama. ya 10 enggak. menit udah paling lama kali ya? Ya. Nggak nyampe juga? Enggak, ya pokoknya ngelihat dia sudah mulai, kan dia kadang-kadang kan kita belaga apa gitu, kalau enggak speakernya gedein, dia kaget bangun. Nah, Baru, Kapten gitu. Ajis tidak pernah, never ya, tidak pernah selama penerbangannya yang udah berapa ribu jam? Berapa Baru juta jam? 32.000 Oh, enggak. jam, tahun ke-45 jadi pilot. Tahun ke-45 Yes. dengan 32.000 jam tidak pernah tertidur dalam kokpit. Nah, bagaimana Anda melihat junior Anda dengan pengalaman ini tertidur, minta dititipin sama co-pilotnya, tapi co-pilotnya juga ketiduran. Kalau saya lihat ya, saya nggak mau menyalahkan atau membenarkan, itu manusiawi. Jadi kan si captain ngantuk, sudah itu co-pilotnya you have control, kasih tahu kan ini. Kemudian si co-pilot tiba-tiba ngantuk, dia tertidur. Ya sebaiknya ya, dia kalau dia ngantuk juga dia bangunin captain ya, Cap saya ngantuk juga gitu. Jadi captainnya gantian, you have control. Itu hal yang lumrah tadi yang dibilang manusiawi. Apakah karena memang kondisi fisik atau memang beban kerja sebagai seorang pilot itu yang memang sangat berat? Itu Rutenya tergantung. terlalu padat kali? Enggak, itu tergantung. Enggak. Ada yang lebih jauh lagi, ada yang last crew, ada yang memang harus tidur, ada tempat tidur di bawah, ada yang tidurnya mundurin sedikit kalau memang ngantuk. Jadi apa ya, tergantung rute penerbangan. Tapi so far dari Jakarta berapa jam sih sebenarnya? ya 2 jam 30, 2 jam 40 lah. Hampir 3 jam. Hampir 3 jam lah. Nggak, untuk seorang pilot, oke, itu dari Kapten Ajis. Untuk Mas Alvin, untuk seorang pilot itu rute yang melelahkan juga nggak sih kalau Anda melihatnya? Tidak, itu 3 jam itu masih tergolong short Normal. flight ya. Short flight. Short flight. Oke. Yang paling lama Anda pernah menerbangkan berapa jam, Cap? Ya pernah 5 jam 5 dari jam. Jayapura ke Jakarta. Oke. Tapi waktu itu jamnya itu bukan jam, memang jamnya jam kerja. Kalau ini kan mereka take Dini off hari ya. dini hari, Betul. sampai sana pagi, baru balik lagi. Mungkin ya itulah kalau saya bilang dari sudut manusiawi ya oke Itu lah. juga salah satu faktornya ya. Salah karena satu penerbangan. faktor. Apanya Dari Bu Ana? circadian rhythm dari tubuh kita, Oke. kan kita selalu tidur malam. Kalau Iya. pagi sampai siang kita melek. Nah, mereka ini terutama first officer-nya ya, kan ada keluhan dia baru punya anak, baru pindahan. Jadi dia kemungkinan kurang tidur itu jelas, ditambah dia harus penerbangan pagi. Nah, kapan istirahatnya? Kalau 2 jam dia tidur, dia bisa kredit hidup untuk melek 2 jam, jadi 4 jam. Nah, kalau dia kurang dari 6 jam minimal seorang pilot tidur, berarti dia nggak bisa melek segitu lamanya, 3 jam juga dia nggak bisa. Oke. Balik lagi nih ke Kapten Ajis, bisa share pengalaman. Kalau kita runut nih yang kita baca di media ini kan, dia berangkat rute pertama itu Jakarta Kendari terlebih dahulu. Di jam 2 pagi saya kalau nggak salah ya Bu ya, benar ya? Pagi. Ya. Kemudian sampai di sana jam 7. 7 lokal.
local time. Tapi kemudian jam 8 harus take off lagi ke Jakarta. Ya transit sekitar 1 jam. 1 itulah, jam. 1 jam, Cukup nggak 45 1 menit. jam itu transit untuk seorang pilot? Untuk istirahat segala macam. Transit itu pun termasuk cuti kita. Oh, termasuk cuti juga. Kecuali kita nginep gitu. Kalau transit itu termasuk cuti kita juga. Tidak dihitung istirahat di situ Tidak ya? dihitung istirahat. Nah, untuk jam 2 pagi penerbangan pertama dari Jakarta Kendari butuh waktu juga kan menuju ke bandara, itu siap-siapnya jam berapa kira-kira? Reporting jam 2 time sudah. antara 2 jam Iya. sebelum atau 2 1 jam jam sebelum. setengah 2 jam sebelum. sebelum. Ya. Ya. Artinya nih si pilot jam 11-an udah jalan ya ke bandara, Ya. Ya. ke Suta, Soekarno-Hatta. Soekarno-Hatta, yes. Baru dia take off jam 2. Jadi Ya. kalau kita hitung kerja dari jam 11 sampai jam 8 itu dia nggak tidur sama Nggak sekali. tidur. Jadi hal yang manusiawi kalau ngantuk Ya. gitu ya Bu Ana ya. Nggak bisa juga disalahkan seperti itu ya. Ya. Ya, disalahkan Kalau enggak dibilang juga. disalahkan kita nggak bisa bilang begitu, tapi harusnya dia tahu bahwa tubuhnya tidak akan mampu melaksanakan tanggung jawab itu. Oke, kalau si pilot tahu bahwa tubuhnya tidak akan mampu tapi ternyata jadwalnya memaksa dia harus tetap berangkat, harus tetap terbang, itu gimana? Nanti kita akan lanjutkan. Oke. Kita jeda dulu sebentar. Dua Sisi akan kembali.